Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, karena tanpa ilmu semua amal ibadah dikerjakan tidak akan sampai kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marrudatul la tukhabalu. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya insyaallah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Tentunya dalam fasilitas tayangan YouTube Buya Pasaman Timur sebagai syiar bagi kita. Semoga semua berjalan sebagaimana hendaknya dalam karunia dan kehendaknya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah. Alhamdulillah jamaah sekalian. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi tentang memaknai jalur tauhidin kita terhadap tauhid ilahiyah. Bagaimana yang dikatakan bertuhan, bagaimana yang dikatakan hakikat bertuhan dalam tauhid ilahiyah ini, semoga bisa kita maknai dan kita sikapi dengan baik. Karena kegagalan bertuhan ini membuat agama ini akan sia-sia adanya. Dengan demikian kita belajar bagaimana kita menyikapi makna bertuhan yang dimaksud dengan ilahinas. Bagaimana bertuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa dikatakan berhakiki kepada Tuhan yang menamakan dirinya Allah. Hadirin para jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hakikat Tuhan, tentulah kita kembali kepada prosedur tauhidnya, yaitu pengenalan nama. Awaluddin Ma'rifatullah. Kalau kita bicara awaluddin Ma'rifatullah, tentulah kita lari kepada bahasa diawali nama, diakhiri dengan diri. Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna ini adalah pencarian tauhidin, tentunya kita mulai berpikir bagaimana meningkatkan pencarian tadi kepada tauhidun untuk menuju tauhid siriyah atau tauhid rahasianya.
Tapi dalam masa ini kita akan mempertanyakan kembali, kalau memang tauhidin ini dimulai dengan nama, diakhiri dengan diri, berarti untuk menuju tauhid ilahiyah kita harus kembali kepada pengetahuan awal diri. Karena awal nama berakhir pada diri. Tapi kalau kita ingin meningkatkan tauhid ilahiyahnya, tentulah kita masuk kepada awal nama. Nah, awal nama inilah awal diri. Nah, kalau awal nama tauhidin berakhir dengan diri, berarti awal diri pencarian terhadap tauhid ilahiyah, yaitu awal diri adalah Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan awal diri adalah Tuhan, ini adalah suatu kehakikatan. Mana diri pengawal daripada pengenalan Tuhan? Diri yang dikatakan pengawal atau diri pengawal pengenalan Tuhan adalah kembali kepada sifat kerahasiaan, yaitu diri yang dirahasiakan dari seluruh diri-diri yang dijadikan. Jadi ada satu diri yang sangat Allah rahasiakan dari seluruh diri atau naf-naf yang dia jadikan. Ada nafsahu, ada nafsihi, ada nafsa, banyak sangat, nafas dan nafas. Jadi diri-diri yang sangat banyak, diri-diri batin namanya, batin-batin Allah atau an'amta alaihim. Ini bermuara kepada sebuah diri ma'ul hayat atau umul hayat, yaitu induk dari segala diri, dinamakan penghulu diri. Nah, penghulu diri inilah khalifahnya Allah di muka bumi, yaitu diri yang dirahasiakan atau insan yang dirahasiakan. Nah, kalau insan yang dirahasiakan itu disebut dengan itu adalah rahasia ihsan, yaitu manusia atau kehambaan kodrat yang dirahasiakan, kehambaan kodrat yang dirahasiakan. Inilah tingkat kehambaan. Kalau yang tidak dirahasiakan itu tingkat keumatan. Jadi yang dirahasiakan adalah tingkat kehambaan. Yang mana di sini pernah saya sampaikan, kalau kita bertanya kepada Allah, siapa engkau ya Allah? Hamba Allah. Tanya lagi kepada orang yang tidak tahu kita namanya, kita tanya lagi, engkau siapa? Hamba Allah. Akan jawabannya sama. Dia akan memiliki jawaban yang sama. Ini artinya awal daripada pengenalan Tuhan. Nah, awal pengenalan Tuhan inilah, ini yang dikatakan keakuannya pada ketuhanannya. Dia dua keakuannya. Ada keakuannya kepada ketuhanannya, ada keakuannya pada dirinya. Ini makanya ada kata aku adalah aku. Jadi bukan aku adalah aku satu wujud. Nah, kalau ada yang mengatakan aku adalah aku, nah itu suatu kesombongan. Tetapi yang dimaksud oleh Allah, aku adalah aku di diriku dan aku di ketuhananku. Nah, bagaimana aku ketuhanku? Karena aku ingin menikmati bagaimana rasanya menjadi Tuhan dan bagaimana nikmatnya ingin menjadi Tuhan tadi. Bagaimana rasa dan merasakan nikmatnya. Dan makanya aku berikan suatu ruh yang aku titipkan pada zatku. Makanya asma itu Allah berakhir pada zat, sementara husnanya berakhir pada diri, disebut dengan ihsan. Inilah diri rahasia. Rahasia, syan adalah insan. Jadi insan yang dirahasiakan. Ini yang dikatakan tingkat kehambaan. Kalau memang tingkat kehambaan ini dijadikan keakuannya pada ketuhanannya, inilah yang dikatakan sebuah hayat. Hayatnya Allah. Jadi zat ini diberikan kehidupan oleh Allah dengan dia tiupkan ruhnya, dinamakan ruh keinsanannya. Nah, inilah ruhi. Wa ruhi illa ruhi. Dia tiupkan untuk dia bisa mendapatkan nikmatnya. Bagaimana dalam ketuhanannya dia berbuat dan bersikap dengan melakukan ketuhanannya. Ini yang dinamakan Maha Esa tadi. Jadi keesaannya adalah meliputi dirinya yang mewakili kekuasaan dan kekuatan dia sebagai Tuhan, dan bertingkahnya dia sebagai Tuhan pada zat yang telah dia tetapkan, disebut Allah sebagai kiblat utama bagi nur, sebagai adalah zat.
Nah, karena nur ini semua hayat atau kita hayat ini dikatakan nurullah atau nur Muhammad, makanya diberikan suatu pedoman kiblat adalah zat bagi Allah. Nah, diberikan zat oleh Allah untuk pedoman sebagai kodrat, ya, kodratnya Allah, yaitu sebagai zatnya Allah yang akan disembah oleh nur tadi. Dalam hal ini tentulah kita melaksanakan pemahaman bagaimana kita bisa mendapatkan keakuannya tadi. Ini adalah sebuah batin wujud. Kalau kita batin tenggelam yang ditaruh di dalam kalimat Allah. Nah, ini hu ada Allah. Nah, jadi kalau kita sebut Allah itu adalah Allah, ada waw. Waw itu adalah hu itu adalah dia. Dan waw hakikatnya adalah batin yang tersembunyi. Nah, jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi kalau kita mau manggil menuju batin yang tersembunyi, dia disebut ada, dilihat tak ada. Inilah yang dikatakan waw, Allah. Nah, ini waw hu atau dia. Ini kodratnya batin. Kenapa dinamakan batin? Karena dia adalah batin yang tenggelam. Waw kodratnya adalah batin yang tenggelam, mewakili kodratnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita manggil Allah, 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 mengebatin kepada batinnya, maka akan sampailah tadi suara yang akan sampai, niat yang akan ditujukan. Tapi kalau kita tidak mengenal batin atau waw yang ada di dalam kalimat alif lam lam ha tadi disebut Allah, maka kita tidak akan sampai ke tujuan kita karena kita tersembah namanya. Nah, jadi itulah yang dikatakan waw hu atau dia. Ini kodratnya batin. Inilah yang dikatakan batinnya Allah atau ihsan. Jadi disitulah kita mencapai keihsanan Allah atau keumatan atau kehambaannya tadi sebagai jalan yang mutlak, yang sebagai petunjuk mata batin. Nah, inilah yang mencari diri dengan diri. Diri ihsan yang akan dicapai adalah diri keumatan pertama yang Allah tunjukkan dan Allah buktikan. Aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Aku menjadi Tuhan dan jadi ku jadikanlah umat. Maka umat pertama yang dia jadikan adalah ihsan. Nah, ihsan inilah yang akan menjadi patokan pertama sebagai kiblatullah, yaitu jalan untuk menuju Allah. Jadi Allah adalah zat yang utama, kunah, yang menjadikan semua terjadi. Nah, ini yang dinamakan ya, di dalam Allah alif lam lam ha, alif awal akhir ha. Kalau kita menyebut ilah alif awal akhir ha, inilah ih. Nah, yang kedua. Nah, nanti akan tahu lagi bagaimana terjadi u belakangnya ha, Nah, jadi ada tingkatan pengenalan terhadap asmanya. Tapi pada waktu dan kesempatan ini kita kembali kepada satu jalan, yaitu mengenal kehambaan dan kerahasiaannya. Jadi dengan dia mengatakan asmaul husna, husna itu adalah hu aku, sin ada nas, nah itu keakuan aku pada manusia. Nah, ini keakuan aku pada wujudnya. Bagaimana keakuan aku kepada zat yang dinobatkan menjadi sembahan daripada nur. Nah, ini sembahan daripada nur. Zat sembahan daripada nur. Nur adalah hayat daripada Allah, adalah jiwa manusia. Jadi itu dinamakan insan. Insan beralamkan sebuah kodrat. Insan ini adalah alam dari ihsan. Di dalam diri ada diri, itu yang dikatakan dengan alamnya insan, alamnya ihsan. Nah, jadi dengan kita mengalami proses demikian, kita sudah bisa mencari diri. Awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal, awal mula jadi. Nah, awalul wajibin alal insani hu maififatul illahi biiztigoni. Berarti mulai dari ihsan inilah datangnya pencarian untuk menuju ketuhanan. Nah, inilah yang dikatakan ketuhanan. Karena bagaimanapun saya ingatkan kembali, dalam tauhidin mencari nama berakhir dengan diri.
Di dalam kelanjutan tauhidin ada dinamakan tauhudun yang bersifat Allahudun wa Muhammadun. Nah, ingat itu ya, pada sir dan goib semuanya artinya dun, sirna. Mulailah kita mencari hakikat. Nah, jadi hakikat dari asma adalah husna, hakikat dari husna adalah diri. Nah, inilah diri yang ihsan, husnanya. Hu adalah aku, sin manusia atau nur, nah itu adalah keakuanku. Jadi bagaimana Allah menempatkan keakuannya pada kodrat zatnya yang akan disembah oleh nurnya. Nah, inilah keakuan tadi. Jadi kalau bagi orang yang setingkat pemahaman setingkat zatnya Allah, maka dia sudah bisa mentajalikan berdirinya dalam solat, disembah dia atau dia menyembah. Di sini sudah bisa antara nur dengan zat tadi. Nah, jadi kalau yang berikutnya untuk pemahaman keakuan tadi, kembali kita melihat kepada husna. Jadi bagaimana diri, pencapaian diri menuju ketuhanan, inilah yang perlu dikenal lebih baik. Ya, dikenal lebih baik. Ini adalah keakuan aku pada penobatan ketuhananku. Siapa ketuhanan aku ini? Adalah Allah. Siapa aku? Aku ada dua. Aku yang dinobatkan sebagai ruh yang mewakili Rasulullah yang ada di dalam zat, dan keakuanku pada diriku sendiri. Nah, ini pada perbedaan. Makanya aku adalah aku. Jadi keakuan terakhirnya adalah keesaannya, yang mana dia membuat satu perkara dan dia menjadikan suatu perkara dalam kehendaknya semata. Ini adalah keesaan. Makanya ada Tuhan yang Maha Esa, bukan Allah yang Maha Esa, tapi Allahu Akbar. Allah membuka dengan tabir akbarnya, membuka diri dan menjadi sebuah kodrat diri, sebagai kodrat alam bagi diri. Inilah Allah, zat yang utama, ma'ul hayat, yang menjadikan semuanya hidup. Ini yang dikatakan asmanya Allah. Berasma kepada Allah adalah zat awal mula jadi, kunnah namanya, dan mewujudlah dia menjadikan semuanya bernama kodrat, zat bernama kunal. Kunal adalah kejadian pada alam, pada zatnya alam, Rabbil Alamin. Sementara ilahinas adalah suatu rahasia yang menjadikan zat awal mula jadi kunnah. Nah, inilah yang makanya dalam kun tidak ada alif berdiri, dalam fayakun pun tidak ada alif berdiri. Ini dua-duanya aku dan dia. Jadi kalau bagaimana kodrat ini tajalli sirullah ini bisa dijalankan, tentu dengan kita kaji. Nah, bagaimana tahapan-tahapan demi tahapan. Jadi kalau tahapan yang dikatakan sebagai ilahinas adalah tahapannya keakuannya. Tahapan keakuannya ini pada zat yang ketuhanannya, ini adalah yang dia rasakan. Bagaimana dia menjadikan husna, hu adalah aku, sin nasna itu adalah keakuanku padamu. Ini adalah nikmat yang dia rasakan. Bagaimana dia menikmati peradaban nur kepada zat tadi dalam penyembahan, dalam masa tauhidin. Makanya solat dari tingkat tauhidin adalah doa. Ya, selalu adalah fil doa. Solat itu adalah otaknya doa. Jadi berdoa. Jadi mana solat yang menghadap Allah? Nanti ada dinamakan solat mutlak. Solat mutlak setelah kita menggeser kepada tingkat tauhidin menjadi tauhudun. Nanti di situ ketemunya mutlak. Nah, gitu. Itu sudah ada perbedaan derajat solat. Tapi kalau di tauhidin, ini salat zahir batin, zahiru wal batinu. Nah, ini salat zahir dan batin dimakomkan pada asma Muhammad sebagai syariatun nabiin, ya, sebagai syariatun nabiin, syariat nabi. Jadi dengan adanya perbedaan yang kita tahu dan kita rasakan sekarang, berarti kita menikmati, ya, menikmati perbuatan antara nur dengan zat tadi dalam rangka ketuhanan yang dinikmati oleh Tuhan dalam akhbarullah, dalam asmanya Allah. Ini yang sangat dinikmati oleh Allah. Jadi barang siapa yang mengerjakan taat kepada hakikat daripada solat syariat tadi, maka dia akan menikmati
bagaimana nikmatnya sebuah solat. Inilah yang dikatakan wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang paling lurus. Jadi dengan kita telah memahami sekarang kunah adalah zat yang terlihat ini dan keakuan pada diri, dan bagaimana nur ini menghadap kepada zat dan keakuannya menikmati, maka itulah yang dikatakan allazina yu'minuna wa bil ghaibi wa yuqimunats salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah nikmat yang paling besar, merasakan nikmat Tuhan oleh perlakuan nur dan zat tadi, di antara menghadapnya sebuah hayat kepada kodrat wujudnya zatnya. Disinilah yang dikatakan aku bersifat pada zat dan sifatku sendiri. Nah, sifatku sendiri itu adalah hayat. Jadi menghadapnya 7 sifat Allah kepada satu wujudnya, zatnya Allah tadi. Ini yang dinamakan 17. Ya, ini yang dinamakan 17. Menghadapnya 7 sifat kepada satu zat dalam makom Masehi 5 hitungannya. Jadi jam 5 jam 17. 5 itu tauhid, isa subuh asar maghrib. Jadi dengan demikian nikmat solat itu sudah bisa dirasakan oleh keakuannya, yaitu sebuah ruh yang dititipkan nyawa bagi kita, dititipkan kepada zat dan nur, dititipkan kepada hayat, dititipkan kepada kodrat. Disinilah kita menikmati. Yang menikmati, ini yang penting. Kata-kata menikmati tadi dalam masa bersaksi, fardu ain, fardu wajib ain menyaksikan. Jadi dalam kita menyaksikan dan menikmati, inilah yang dikatakan awaludin ma'rifatullah. Jadi zat yang benar-benar dinobatkan ketuhanannya pada zat, dan disinilah nur sebagai hayat akan menyembah dan menyaksikan adalah keakuannya, yaitu batin yang ada di nyawa kita menjadi batin pensaksian terhadap nur dan zat yang berbuat. Inilah titik 3 tadi. Jadi kalau kita sudah bisa menikmati itu, berarti kita menyaksikan benar kalau fardu ain itu adalah wajib menyaksikan. Nah, inilah awal kita mulai mengenal apa yang dikatakan jalan bertuhan. Kenapa? Karena kita mengingat keakuan tadi. Ya, kita mengingatkan, makanya memintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Aku kabulkan. Gitu ya. Jadi kalau mana keakuan, inilah sebuah sir yang dititipkan sebagai keakuannya batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Nah, jadi dengan kita memahami cara demikian, bersaksilah nyawa kita terhadap zat yang disembah oleh nur di dalam nikmat sirnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan demikian sangat kita mencari nikmat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Benar-benar nikmat itu sangat luar biasa. Menikmati sholat ini tidak mudah. Banyak orang mengerjakan sholat tapi tidak bisa menikmati sholat. Banyak sangat orang menikmati mengerjakan, tapi mana orang mampu menikmati kalau dia tidak mau belajar tentang akhaid sholat tadi. Hakikat demi tingkatan hakikat memang harus kita pelajari. Untuk apa? Untuk dapat merasakan nikmat sholat itu yang sebenarnya. Jadi tidak ada istilah dengan makom pengetahuan yang cukup tinggi terus kita tidak sholat, itu salah. Orang marifat bukan orang tidak sholat. Orang marifat orang yang tidak melihat dirinya lagi dalam sholat, melainkan wujud Allah semata. Itu yang orang marifat, bukan orang tidak sholat. Jadi saya harapkan kepada kita yang dalam pencarian ketuhanan diri, jangan melalaikan syariat. Karena Allah fil zahiru, wallahi fil batinu. Allah fil awalu, wallahi fil akhirun. Allah juga yang bersifat zahir, Allah juga yang bersifat batin. Allah juga yang bersifat awal, Allah juga yang bersifat akhir.
Kalau awalnya syariat, akhirnya ma'rifat, maka yang bersyariat ini adalah ma'rifat. Insyaallah. Jadi tidak ada perbedaan dan perusakan ibadah lain. Jadi tingkatkan kualitas ibadahmu, bukan meninggalkan ibadahmu. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.